ini selesai baru kita jadi UTS itu setelah mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Buku saya sudah share ya ke PJ masing-masing, tinggal PJ kelas tentunya. Anda tinggal di ini kan. Di bab 4 ini ada 5 ya. Kita ingin membahas dalalah sautia, makna morfologi, kemudian dalalah nahwiyah, makna gramatikal, kemudian dalalah mu'jamiyah, itu makna leksikal, kemudian dalalah siyaqiyah, makna kontekstual. Satu-satu akan kita bahas. Eh, yang dimaksud dengan dalalah sautiyah ini makna yang bersandar pada tabiat bahasa dari sisi fonem sebuah kata. Jika terjadi perubahan atau pergantian fonem dengan fonem lain, maka akan menggunakan kata yang berbeda pula. Nah, yang dimaksud dengan fonem ini adalah fonem ini adalah harokat ya. Jadi kalau nanti di bawah ada di fonem ini harokat kan di dalam pelajaran sorof dalam aswat itu kan ada vowel ya, as-sawaid namanya. As-sawaid itu ada as-sawaid al-qasirah, ada as-sawaid at-tawilah. Itu yang dimaksud dengan fonem, harokat pendek dengan harokat panjang. Nah, jadi kalau harokatnya berubah, maknanya juga bisa berubah, itu maksudnya. Jadi bersandar pada tabiat bahasa dari sisi fonemnya, pada harokat pada kata bahasa Arab. Jadi kata harokat pada kata bahasa Arab itu imma terjadi di huruf pertama atau di huruf kedua, ya, atau di huruf ketiga kalau dia 4 huruf, ya, di huruf ketiga atau 4 huruf. Tapi lebih banyak ke huruf pertama dan kedua karena tidak 3 huruf. Tapi banyak, lebih pun juga kadang hanya di huruf pertama dan kedua. Sehingga kalau harokat fathahnya itu berubah, maka maknanya pun juga ikut berubah. Ya, fenomena seperti itu. Tapi ada juga sih kosakata yang ketika berubah fonem makna tetap. Ada yang jadi ada tetap, ada juga yang berbeda. Jadi perubahan atau pergantian fonem seperti ini dalam linguistik modern itu dengan distribusi kontrastif. Contrastive distribution di mana fonem menduduki fonem yang lainnya, fonem itu menggantikan fonem yang lain, maksudnya begitu menduduki itu maksudnya menggantikan fonem yang lain dalam sebuah kata, maka kata tersebut akan memiliki makna yang berbeda pula. Nanti ada contohnya jelas ya. Jadi begitu pula bila fonem ditambah, ya ditambahannya maksudnya dihilangkan atau maksudnya ditambah itu misalnya ada fonem panjang atau dihilangkan tuh maksudnya menjadi sukun, ya maka akan mengakibatkan kepada perubahan makna dan makna ini pun akan berkembang pula bila terjadi pergantian ujaran kata atau sisi irama dan jadi juga nanti yang disebut dengan dalasautia termasuk juga ujaran dari aspek irama dan intonasinya dari aspek tekanan ya dari irama, dari tekanan itu juga termasuk bagian dari dalasu. Nanti kita lihat apa yang disebut dalasauti apa aja. Nah ini Anda lihat sini, ini yang disebut dengan fonem. Ya, jadi fonem dalam bahasa Arab, pengertian fonem itu sangat berbeda dengan huruf ya. Jadi fonem itu berbeda. Pakar bahasa Arab itu menggunakan istilah fonem juga. Karena fonem ketika dicari padanan kata di dalam bahasa Arab itu nggak temukan. Ya, nggak takobulkan. Di kontrasnya itu nggak muncul mempunyai istilah yang sedikit sama gitu. Sehingga linguis linguis Arab menggunakan kata fonem juga untuk kajian linguistik Arabnya gitu ya. Dia menggunakan istilah fonem juga. Jadi pakar Arab itu selalu menggunakan istilah fonem untuk suara terkecil dari sebuah kata. Jadi untuk unit suara. Unit suara itu artinya fonem yang dekat A, I, U-nya, ya, yang terkecil. Kemudian kalau dilihat dalam kajian ya, aswat, ya, fonem itu kan ada yang disebut dengan aswamit konsonan, ada aswaid. Jadi aswamit itu yang konsonan, yang alif ba ta tajim. Kemudian aswaid itu yang disebut dengan harokat. Jadi konsonan aswamit itu yang kita kenal dengan alif, ba, ta, gitu kan.
Nah, apa sih bedanya dengan tadi yang disebut dengan ya, huruf fonem dengan huruf ini? Ya, di sini Dr. Ramdan Abdul Tawab itu memberikan perbedaan. Kalau fonem itu adalah yang kita dengar dan kita rasakan, makanya kita dengar itu. Ketika dikatakan ba, itu bunyi baknya, bukan bunyi bi-nya, bunyi bu-nya, gitu kan? Sementara huruf adalah kode tulisan yang menjadi media ya, yang teramati untuk mengungkapkan fonem tersebut. Jadi yang disebut dengan huruf itu adalah nama, ya, bukan bunyinya. Jadi seperti misalnya alif, ba, ta, jim, jim gitu ya, misalnya kalau bata bikinnya gitu kan. Alif misalnya, itu huruf, ya, itu nama gitu kan, bukan bunyi. Jim itu nama dari huruf, bukan bunyi. Kalau bunyi jim itu adalah ja, ji, ju, itu bunyi. Ya, itu yang disebut dengan fonem. Ja itu fonem fathah, ji itu fonem kasrah, ju itu fonem doma, itu maksudnya. Ya, jadi fathah kasrah itu ada di huruf jim, ya, di huruf huruf jim. Maka dari itu ada istilah dalam dalam membaca bahasa Arab itu ada yang disebut dengan at-thariqah sautiyah dengan at-thariqah abjadiyah, ya, gitu kan. Ada thariqah sautiyah dengan thariqah abjadiyah. Yang dimaksud dengan thariqah sautiyah itu yang mungkin kamu juga termasuk orang yang belajar dengan menggunakan buku Iqra. Jadi buku Iqra itu adalah dengan metode thariqah sautiyah. Artinya apa? Artinya siswa itu diperkenalkan bunyinya dulu. Bunyi huruf, bukan nama ya. Bunyi dulu. Ya, jadi diperkenalkan a, ba, ta, gitu kan. Kemudian i, bi, ti, segala macam. Kemudian u, bu, segala macam. Semuanya dibunyi-bunyi mau yang tasjid sampai semua bunyi-bunyi itu sudah baru. Makanya dalam buku Iqra itu penamaan itu muncul di Iqra kelima atau Iqra 4 atau kelima, saya lupa. Gitu kan? Jadi penamaan maksudnya apa? Penamaan alif ba'ta. Makanya kadang-kadang ibu-ibu di rumah gitu kan. Wah, anak saya sih nggak kenal huruf gitu. Iya, karena yang diajarkan bunyinya dulu. Gitu. Dia nggak tahu bahwa itu alif namanya, itu namanya jim, itu namanya dal, itu nggak kenal. Kenapa? Karena di buku Iqra 1 2 itu belum dikenalkan. Yang dikenalkan itu bunyi, makanya disebut dengan at-thariqah sautiyah. Nah, sementara at-thariqah abjadiyah, abjad, ini biasanya membaca Al-Quran di zaman saya tuh. Yang mungkin Anda masih ingat bukunya itu buku yang disebut dengan baca Quran apa ya? Abjad ya, buku apa sih ya? Buku ngaji yang kerja orang bilang itu dari Baghdadi gitu. Eh juz am ya, bukan juz am, iya, dia terkenal dengan buku juz am. Ya, sama. Yang kalau kita buka itu dia memperkenalkan namanya. Alif, ba. Jadi yang dikenalkan siswa itu yang dikenalkan adalah nama-nama huruf dulu. Alif, ba, ta, jim. Jadi ketika sudah kenal huruf, baru bunyinya dikasih. A, fathah A, gitu kan. Ba, kasroh bi, ba, doma bu, gitu. Jadi babi bu, gitu ya. Nah, itu torikoh ada dia namanya. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan antara fonem dengan huruf itu dengan. Jadi yang disebut dengan huruf adalah kode tulisan, itu adalah itu yang disebut dengan nama hurufnya, ya, nama hurufnya. Jadi ini, jadi yang dimaksud dengan dalam sotia itu adalah fonem, ya, harokatnya. Nah, Anda lihat di sini fonem dalam istilah Arab itu unit suara terkecil, ya, unit suara terkecil yang membentuk ujaran kata. Ini maka ada fonem pendek yaitu dom fathah, dom kasrah, yang disebut dengan as-sawaid al-qasirah, istilah Arabnya, istilah linguistik dalam ilmu aswad, ya, as-sawaid al-qasirah. As-sawaid jamak dari as-saitah. Ya, jadi kalau dikatakan al-aswad as-saitah itu maksudnya bunyi-bunyi fonem pendek tadi, bunyi-bunyi fonem apakah pendek atau panjang. Ya, jadi aswad as-saitah, aswad as-sawabit itu terbagi dua, ada al-qasirah, kemudian juga ada tawilah, as-sawaid at-tawilah yang di depannya ada alif waw dia.
Ya, alif waw ini disebut dengan huruf mat atau huruf ilah. Ya, alif untuk fathah, waw untuk dhamma, ya untuk kasrah itu ya. Itu yang disebut maksudnya, gitu ya. Ya kan. Seperti misalnya sini karum dengan karom, roknya dhamma dengan fathah. Jadi fonem, jadi ketika Anda itu yang katakan tadi, ketika fonemnya berubah dari karum menjadi karon, itu memunculkan nama yang berbeda dan bahkan nanti bentuknya juga berbeda. Begitu juga di dalam yang fonem panjang ya, katiba dengan kitab atau kitabah. Ya di sini ta panjang, ini ti ya kasrah panjang. Ya. Nah ini yang berbeda maksudnya fonemnya seperti itu. Ketika berganti fonemnya, berganti pula maknanya. Ya kan? Maknanya juga berubah. Ya itu maksudnya. Kita lihat nih apa-apa saja sih. Lihat ini kalau contoh. Ya, jadi makna fonemik terjadi pada peletakan atau pergantian fonem dalam sebuah kata ya. Bila terjadi penempatan fonem yang berbeda pada sebuah kata atau pergantian fonem yang berbeda akan membentuk makna tersendiri. Nah, ini contohnya. Jadi contoh fonemnya itu ada yang tiga fonem langsung. Ya, a i u-nya muncul di kata itu. Dan ini nanti, ini yang dari contoh ini sampai contoh yang ini, makna terbentuk fonem yang berakibat pada perbedaan kata segala macam. Ini nanti disebut dengan ihlal, termasuk juga kata kerja. Termasuk juga kata kerja disebut dengan ihlal, istilahnya ihlal ya, pakai hak kecil. Ihlal. Jadi ihlal itu adalah kata, gitu kan? Sebuah kata yang hurufnya sama dan urutannya juga sama. Ya, hurufnya sama dan urutannya sama. Perbedaannya hanya pada fonem. Fonemnya itu terjadi apakah di huruf pertama, apakah terjadi di huruf kedua, apakah terjadi di huruf ketiga kalau lebih dari 40. Ya, jadi yang itu ikhlas. Contohnya ini misalnya, ban kebenaran contohnya pertama tiga fonem, a i u-nya muncul. Ya, contohnya lihat sini, ain shin waw ta. Ya, Anda bisa mengatakan al ashwa, al uswa, al iswa. Jadi tiga-tiganya kebenaran bermakna sama. Ya, jadi ada ya, pokoknya tentu tiga. Ya, al ashwa, al iswa, al uswa. Dan kebenaran bermakna sama. Contoh lain, tiga fonem tapi berbeda makna. Seperti di sini, jim nun tasdid. Ada kan al jannah, al jinnah, al junnah. Ada jimnya. Ya. Jadi kalau al junnah itu perisai, kalau al jannah itu surga, kalau al jinnah itu jin. Ya. Tiga-tiga adalah ada heran kalau di dalam bahasa kalau Anda salah mengucapkan fonem itu memunculkan makna yang berbeda. Ya, Anda sering dengar itu salah mengucapkan harokat makna yang berbeda, gitu kan? Jadi tidak berbeda. Ini tiga fonem muncul, gitu. Tapi ada juga yang hanya dua fonem, ya dua fonem. Contohnya dua fonem itu antara fakta dengan kasar. Padahal nanti ya, banyak nih. Ya, dua fonem itu bukan hanya fathah kasar, bisa jadi fathah kasrah, fathah dengan domah, fathah dengan sukun. Ya, kemudian kasrah dengan domah, kemudian kasrah dengan sukun, kemudian juga domah dengan sukun. Bisa juga seperti itu. Ya, tiga fonem, dua fonem. Ya, nah ini yang saya ambil contoh. Ini adalah yang dua fonem. Dua fonem ini adalah fathah dengan kasrah. Anda lihat sini. Contohnya adalah di huruf sin. Asilmu dengan asalmu. Jadi asalmu dengan asilmu. Dan kebenaran bermakna sama. Ya, kemudian contoh lain, fathah dan kasrah. Ya, dan kebenaran ini bermakna beda. Al-khair dengan al-khair. Al-khairu dengan al-khair. Dan maknanya berbeda. Nah, kemudian di samping makna berbeda, bisa jadi fonem ini juga akan merubah bentuk. Merubah bentuk. Ya.
terbentuk setelah fonem yang berakibat pada perbedaan sigoh, pola. Ya, sigohnya berubah, bukan bentuk ya, pola. Di kita sebutkan dengan pola. Biar sama dengan sigoh itu kalau bentuk itu wajar nanti istilahnya ya untuk ini. Jadi seperti misalnya di huruf roknya nih, farihun dengan farohun. Nah, jadi kalau anda katakan farihun itu sigoh isim fa'il. Kalau anda katakan farohun itu sigoh masdar. Gitu. Jadi bisa jadi maknanya pendidikan ya. Maknanya tentu ya dan makna umumnya sama, tapi membuat sigohnya berbeda dan ketika Anda meletakkan di dalam kalimat juga berbeda. Ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan Anda farohun salah. Kenapa? Karena farohun sigoh masdar. Masdar nggak bisa seperti itu. Ya, ya Anda ingat kan mubtada khobar gitu kan. Anda nggak bisa mukhobar itu pakai masdar. Anda harus pakai isim fa'il. Jadi Anda farihun. Boleh pakai masdar, tapi polanya adalah isim plus harfun plus isim gitu ya. Polanya adalah pola yang kedua harfun plus isim. Ana fi farohin. Nah gitu. Baru jumlahnya betul. Ya, jadi pemahaman fonem ini berubah sirahnya ini juga membantu kita untuk membuat kalimat itu dengan benar seperti apa gitu. Ya, ini adalah tekniknya. Kemudian fonem ini juga terjadi bukan hanya pada isim, tapi terjadi juga pada fiil. Nah, terjadi pada fiil ini, ya terjadi pada fiil ini bukan hanya fiil madhi, fiil mudhari, tapi kadang-kadang ada dua-duanya. Ada ada yang tiga-tiganya. Ada tiga-tiganya muncul di fiil madhi ya, AIU-nya muncul. Tapi ada juga yang di mudhari'nya muncul, gitu kan? Tapi ada juga yang dua-duanya di madhi dan mudhari' muncul tiga fonem. Tapi yang lebih banyak itu adalah dua fonem. Ya, dan kebenaran ini contohnya sama. Anda bisa mengatakan di sini, ya, di sini Anda bisa mengatakan rokina yarkanu dengan rokana yarkunu. Jadi pada fiil madinya Anda bisa mengatakan rokina dengan rokana, fathah dengan kasrah. Sementara fiil mudhari yarkunu dengan yarkanu. Itu fathah dengan domah. Fathah dengan domah ya. Dia akan mengalir. Ya, Anda bikinnya. Jadi munculnya seperti itu. Jadi bisa macam-macam tuh fenomenanya macam-macam. Dan jadi masalah kadang-kadang ada sama. Seperti misalnya di mudhari kemarin yang saya sampaikan, qala yakulu, qala yakilu. Ya, walaupun mungkin eh, huruf ilahnya itu berbeda. Ya, satu dari qawala, satu dari koyala. Ya, jadi yang qawala itu menjadi qala yakulu, dari koyala menjadi qala yakilu. Gitu. Ya. Tapi bentuk bininya sama-sama fathah. Qala yakilu dengan qala yakulu. Kan ada fa'ala, kalau fa'ala itu kan tiga ya mudhari'nya. Fa'ala yafalu, fa'ala yakilu, fa'ala yakulu kan gitu. Ya, jadi ini yang disebut dengan ihlal, gitu kan? Ihlal, ya, ihlal. Dan banyak yang meneliti, menulis skripsi dalam konteks ihlal ini. Ada yang meneliti konteks ihlal ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ini makna terbentuk disebabkan perbedaan huruf. Nah, ini huruf. Ini yang namanya ibdal. Ya, arti huruf diganti dengan huruf. Itu namanya ibdal, bukan ihlal. Kalau ihlal itu yang fonem, kalau ibdal itu yang huruf ya. Jadi al-kalbu dengan al-qalbu. Ada perubahan kaf dengan qaf, tentunya perubahan yang sama ya. Dan itu ibdal namanya. Ya, ibdal. Contoh misalnya ibdal misalnya alam dengan alam. Ya, alam pendidikannya itu misalnya alam kan? Ya, pakai hamzah dengan ain. Nah, itu ibdal tuh. Itu bagian dari ibdal. Jadi huruf-huruf yang mutasyabihat muncul di situ itu dia bukan harokatnya, harokatnya sama-sama fathah gitu. Harokatnya sama-sama fathah. Kemudian tadi yang saya berkata, yang termasuk dalalah sautiyah juga dari aspek anna bertekanan dan intonasinya. Tekanan dan intonasi. Itu juga tekanan dan intonasi bagian dari dalalah sautiyah.
Seperti misalnya sini, ma fil mat'ami ta'amul ladzi. Ya. Jadi kalau Anda tekan pada ma fil mat'ami ta'amul ladzi, jadi Anda tekan di situ ma fil mat'ami ta'amul ladzi, itu nanti kalimat ini bermakna bahwa di kafe itu, di restoran itu tidak ada makanan yang enak. Itu kalau Anda tekanannya ma. Anda menginformasikan di restoran itu tidak ada makanan yang enak. Tapi kalau Anda tekan pada kata to'am, misalnya Anda katakan, mafil mat'ami to'amun. Jadi to'amun lebih. Itu berarti Anda menginformasikan bahwa apa yang ada di kafe itu adalah makanan yang enak. Gitu. Ya, makanya jangan salah tekan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang, enak nggak makanan itu di situ? Gitu kan? Tapi Anda salah tekan, mafil mat'ami to'am. Jadi masuk dia. Gitu. Ya, atau kebalikannya juga. Tadi enak nggak sih di kafe itu? Ada katakan mah belum makan itu wih, masuk langsung masuk makan pesen ketika makan, waduh nggak enak gitu kan. Wah, dia gitu. Jadi ada salah penekanan yang menyebabkan orang juga salah mendapatkan informasi. Ini juga bagian yang disebut dengan dalalah Saudi ya. Kalau iramanya itu irama yang panjang pendek, ya, irama datar, tinggi dan segala macam. Itu juga menimbulkan seperti misalnya yang biasa kamu pakai dalam bertanya, tapi tidak menggunakan simbol tanya, ya. Tapi Anda menggunakan iramanya, intonasinya, ya, intonasinya, ya. Itu juga bagian dari dalalah sautiyah, ya, dalalah sautiyah. Paham ya? Ya kan? Nanti ini dari sini ada tugas nih. Saya akan memberikan tugas kepada setiap kelas. Ya, nanti saya udah punya nama kelas. Nanti saya tulis dulu tugasnya seperti apa. Bisa jadi kelompok ya, kelompok minim 2 orang atau maksimal 3 orang. Kita lihat dulu. Ntar berapa di kelas ini ada kelompok. Ya, kan? Salah satu tugasnya adalah nanti untuk jalalah Saudiyah. Kemudian yang kedua, jalalah Sofia atau morfologi. Maksudnya adalah makna yang diakibatkan karena bentuk dan pola katanya. Karena wazan dan sigohnya. Jadi kalau wazannya berubah, ya, dan sigohnya berubah, itu memunculkan nama yang berbeda. Ya, memunculkan makna yang berbeda pula. Jadi kalau dalam istilah ilmu sorotnya itu disebut dengan fungsi morfologi, ya, fungsi morfologi atau dalalah sorfiyah. Jadi makna yang terambil dari wazan dan sigoh pada kata itu baik ini kata kerja maupun kata ya. Makna kata standar dari morfologinya. Nah, kalau istilah dalam kajian morfologi itu namanya morfem. Kalau fonologi tadi fonem ya. Kalau morfologi itu adalah morfem yang beraneka ragam. Maksudnya bentuk-bentuk. Keanekaragam ini membentuk makna tersendiri dan bahkan satu morfem memiliki banyak makna. Anda bisa nanti lihat. Ya, di buku itu saya sudah, tapi di sini saya hanya menjelaskan satu contoh aja. Ya, tapi di buku itu maknanya sudah saya jelaskan di sini. Nah, untuk memahami ini morfem dulu. Yang disebut dengan morfem dalam bahasa Arab ya, ini konteks bahasa Arab. Morfem dalam unit bahasa Arab kecil dari sebuah kata. Dalam kasus bahasa Arab, ada beberapa model morfem. Yang pertama menurut letaknya. Ya, menurut letaknya. Yang pertama morfem terletak di depan. Ya, istilahnya bahasa Arab istilahnya ada sawabik. Kalau dalam Indonesianya atau linguistik umumnya ada prefix, masih kenal ya prefix. Seperti misalnya kata aktubu, naktubu ya. Mana huruf sawabik hamzahnya nih? Yang disebut dengan huruf mudora'ah. Yang disebut dengan huruf mudora'ah, ini disebut variannya sawabik nih, prefix. Atau huruf terakhir, morfem yang terletak di akhir kata. Istilahnya ala-wahid atau safik. Seperti misalnya kata tu, katapna. Mana tu-nya nih? Naknya. Ya di belakang. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu makanan, annya. Ya, berarti dia makanan itu bersafik. Atau pemakan. Gitu kan? Pemakan pakai pe, berarti dia ada prefix di depan. Itu maksudnya seperti itu. Atau juga morfem yang terletak di tengah. Ya, terletak di tengah. Istilah Arabnya adalah al-Muhammad. Di sini ada katib. Mana morfemnya? Alif. Alif morfem alif di sini.
Ya, morfem alif di sini, morfem ini untuk menunjukkan bahwa dia isim fa'il. Bukan kata apa? Pikatibun. Ya kan? Jadi itu morfem pengertian. Ini sebetulnya letaknya. Kemudian ada morfem menurut kemandiriannya. Ada yang disebut dengan morfem bebas. Morfem bebas itu artinya kata atau unit morfologi yang berdiri sendiri dalam tulisan. Seperti akar kata yang terdiri dari 3 huruf. Jadi akar kata ini dia berdiri sendiri dia. Ya. Jadi itu sendiri baik dibolak-balik disebut morfem bebas. Ini juga nanti bagian dari dalam sorfi. Nanti ada contohnya. Sementara kalau morfem terbatas, yang tidak dapat dipergunakan secara mandiri, tapi harus menyatukan dengan yang lain. Seperti misalnya huruf doa. Huruf doa itu Anita, kan? Alza, Nun, Ya. Itu kan nggak boleh, nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus menyatu dengan kata kerjanya. Begitu juga misalnya wal jamaah, yaktubuna. Wal jamaah itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu disatukan dengan fiilnya. Itu yang disebut dengan morfem terbatas. Misalnya, ya. Kemudian ada morfem menurut bentuk. Ya, jadi bentuk kata jadi ini baik kata kerja maupun kata benda dalam bahasa Arab disebut dengan istilah wazan dan sirah. Ya, ingat wazan dan sirahnya. Ya, seperti misalnya kata jalisun. Itu ada 2 morfem. Morfem alif dan morfem tanwin. Jadi jalisun. Jadi ketika Anda katakan jalisun itu ada 2 morfem. Morfem alif dan ada morfem tanwin. Gitu kan? Jadi morfem alif ini yang menjadikan kata itu menjadi sirah isim fa'il, ya. Sementara kalau morfem tanwin, ya, itu yang menunjukkan makna tankir, nakirah. Jadi untuk menunjukkan makna nakirah, ya. Itu disebut dengan bentuk morfem, bentuknya seperti itu. Jadi entar istilah ini nih, wazan dan siko inilah perubahan pada wazan dan siko inilah yang disebut nanti dalalah Sofia. Dan Anda sudah mempelajari ilmu sorof. Seperti ini ya, khusus kata kerja nih. Ya, ini morfem 1 dari 3. Maksudnya morfem 1 itu artinya 3 ini 3 huruf. Yang disebut dengan mujarot. Jadi mujarot sulasi, dan kemudian berubah menjadi al-mazid sulasi. Ya, mazid sulasi di harfin wahid. Jadi ya, hurufnya 3 tapi ditambah dengan 1 huruf. Ya, seperti yang katakan af'ala. Dari fa'ala ditambah dengan hamzah menjadi af'ala. Ya, atau ditambah tasdid fa'ala atau ditambah alif fa'ala. Ya, ini yang disebut dengan wazan. Ya, wazan. Sigohnya apa? Sigohnya fil madi. Ya, sigoh fil madi. Gitu kan? Cekannya. Ya, dari setiap wazan ini, ini memiliki banyak arti. Memiliki banyak arti. Bukan hanya satu aja. Seperti misalnya kayak dari jalasa. Jalasa itu duduk. Ya. Kemudian kita rubah menjadi ajalasa. Itu mendudukkan. Itu artinya perubahan dia menjadi lazim dijadikan muta'adi. Gitu kan? Jadi ketika dari lazim dijadikan muta'adi ditambah dengan huruf hamzah. Ajalasa. Yang artinya mendudukkan. Dari duduk menjadi mendudukkan. Itu artinya wazan. Ketika wazan muncul, ya, itu berubah. Dan bukan hanya satu makna saja. Anda nanti bisa baca di buku yang sudah kirim, ya, makna apa saja yang muncul di ini morfem 1 dan 3 dari 3. Ya. Begitu juga yang fa'ala, begitu juga yang fa'ala yang pakai alif. Itu juga ada beberapa makna di situ di buku ada contohnya juga. Ya, ada percakapan. Anda bisa lihat. Sebab mungkin dalam perubahan ini Anda sudah belajar mustorok dan Anda pasti tahu bagaimana merubah fa'ala ya yang mujarad dari 3 huruf diubah menjadi 4, ya. Ditambah dengan 1 huruf atau apa ada Anda pasti bisa. Dakhola berubah pengertiannya adkhola gitu. Ya, jalasa tambah huruf munafnya kan jalas. Jadi kata jalasa dengan ajalasa, satu ditambah dengan hamzah, satu dengan huruf, itu juga menentukan makna yang berbeda. Wazannya kenapa? Karena wazannya berbeda. Ya, jadi wazannya berbeda itu memunculkan makna yang berbeda. Itu yang disebut dengan dalalah sorfiyah. Jadi dalalah sorfiyah itu akibat dari perubahan wazan dan sirahnya. Ya, begitu juga morfem 2 dari 3. Maksudnya ditambah dengan 2 huruf.
Ya, seperti tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'ala. Mana dua hurufnya? Ta dengan tasdid, ta dengan alif, alif dengan nun, alif dengan ta, alif dengan tasdid. Itu maksudnya tambahannya dua. Dan ini juga sama, memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Ya, berbeda Anda katakan. Ya, walaupun dari kata-kata kasara, ya, dari sayaksir, ya kan, ketika Anda katakan kasara, ya, berbeda dengan kasara, berbeda maknanya nanti. Gitu kan? Atau inkasara, nah, itu beda lagi nanti. Ya, jadi takasara, inkasara itu memunculkan makna yang berbeda. Maka dari itulah penting kamu pahami setiap perubahan wazan itu maknanya apa. Kembali ke mana? Kembali ke kamus. Gitu. Ya. Walaupun kemudian apa sih ini sebenarnya inkasar apa sih? Ya, kasar itu zat inkasar. Ya, gitu. Jadi gitu. Jadi inkasar itu menjadi pecah. Jadi bukan pecah, menjadi pecah. Jadi kata-kata menjadi pecah. Kasar juga fan kasar. Jadi secara kan maka terjadi ya, gitu. Jadi ada perubahan, ya ada perubahan. Darasa, gitu kan? Nah, itu semua ada perubahan. Dan itu yang saya mengharapkan dengan mempelajari dalalah seperti ini, kamu harus tahu bahwa sebab ini nanti bermanfaat ketika Anda di dalam keterampilan menulis. Maknanya apa sih? Oh, maknanya begini. Jadi Anda tahu nanti, oh maknanya begini berarti nanti letakkan dalam kalimatnya juga harus ada objeknya misalnya, ataupun ya gitu kan. Ya, jadi Anda akan ya seperti misalnya kayak ta'awana di sini. Ya, ini tidak semua ta'awana itu mendapatkan makna saling, tidak. Makanya katakan tadi. Ya. Tapi ketika dilihat tanawama dari nama ya namu, nawama bukan saling tidur, tapi pura-pura tidur gitu. Jadi ada yang bermakna saling, ada yang bermakna pura-pura, dan ada yang bermakna lain. Nah, jadi Anda harus tahu itu, ya. Jadi Anda harus mengetahui. Jadi ada ini disebut. Itu juga yang ditambah dengan tiga huruf, ya. Ditambah tiga huruf ini misalnya istaf'ala, if'awala, if'awala. Ya, alif, sin, nun, alif, waw, tiga ya. Ain, ya, kemudian alif, ya, waw, tasdid. Ya, waw, tekannya itu tiga huruf. Dan itu juga merubah makna. Begitu juga yang akar-akarnya empat huruf. Empat huruf ditambah dengan satu atau dua. Misalnya sini tafa'lala, waswasa. Mana huruf tambahannya empat ya? Waswasa itu empat huruf tambah ta. Jadi empat. Ataupun ditambah dengan dua huruf. If'alalla. If'al dengan sya'arra. Gitu kan? Sya'arra. Ya, ditambah dengan tingkatnya. Asal dari tingkatnya. Ya. If'alalla yaptikannya. Ataupun if'alala. Ya, contohnya ihranjama. Mana dua hurufnya? Alif dengan nun. Ya, tingkatnya. Mana hurufnya? Alif dengan ain. Alif dengan sya'arra. Ya, tingkatnya. Nah, ini adalah yang disebut nanti ketika berubah wazan-wazan seperti ini nanti disebut dengan dalalah sorfiyah. Jadi Anda bisa lihat baca buku jaken di buku saya, di bab jakennya ini, macam-macam makna yang dalalah sorfiyah. Di situ ada contoh-contoh konkret dan juga ada informasi berkaitan mana apa saja. Dan juga diletakkan contoh dalam kalimatnya, ada kalimatnya. Jadi contoh A, kalimatnya seperti apa, bermakna apa. Ya, kemudian yang termasuk juga adalah sorfiyah yang tadi yang kita sebutkan dia mandiri, peletakannya mandiri, ya, yang terdiri dari tiga huruf ini, jim ba'ro, ya. Ini kan Anda selalu kenal bahwa bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf kan, begitu, ya. Dari tiga huruf itu akan membentuk enam kosa dasar, enam kosa atau enam kata dasar, kata kerja dasar, ya. Anda tinggal balik-balik aja. Misalnya dimulai dari Jim. Jim Ba'ro. Jim Ba'ro. Itu nanti akan Anda menemukan maknanya menempel, menambal, membalut. Ini hanya belum dijadikan wazan berikutnya. Belum dirubah ke wazan-wazan lainnya. Hanya tadi tiga huruf aja nih. Hanya tiga huruf aja. Ya, dirubah dengan Jim Ba'ro.
Ya, ini akan menempel nambal. Atau ada robah urutannya menjadi jim robah. Jim robah. Itu mana berkudis berkurang. Ya. Atau Anda mulai dari bak dulu. Bak jim ro. Ya, maknanya keluar besar atau besar perutnya. Ataupun juga antara bak ro jim. Baroja. Ya, gitu ya. Itu bermakna berlebihan dalam makan atau minum. Atau kamu mulai dari roknya. Rok jimba. Ya, rojak. Itu menjadi malu. Ataupun juga Anda membuat kata rok bakjim. Itu artinya bodoh atau dungu. Gitu kan? Jadi dari tiga huruf ini akan membentuk 6 kata kerja dasar. Minimal 4 ataupun juga 5 atau sempurna. Jadi minimum itu akan membentuk 4 makna, memberikan 4 bentuk ataupun 5. Jadi sekitar itu. Jadi apa saja ini nanti juga bagian yang saya minta Anda tugas nih. Ya, ini tadi dari dalalah sorfia, kemudian dalalah sautia dengan dalalah sorfia. Nanti saya kasih contoh tugasnya apa. Ya, seperti berkaitan dengan masalah eh, dalalah sorfia seperti ini. Supaya kamu paham nanti. Kemudian yang berikutnya dalalah nahwiyah. Ya, maksudnya adalah makna yang ditimbulkan karena pemakaian kata dalam struktur kalimat baik ucapan maupun tulisan. Makna ini disebut pula dengan fungsi struktural atau makna struktural. Ya, jadi masalah ini dapat dalam kasus bahasa Jawa ada makna struktur umum, ada makna struktur khusus, gitu kan? Apa yang maksud dengan struktur umum? Lihat sini. Yang makna struktur umum itu adalah makna yang terambil dari struktur kalimat atau gaya bahasa secara umum. Ya, wacananya. Seperti misalnya pada kalimat atau gaya bahasa khobar dan insya yang kamu pelajari di Balaghah, ya. Khobar insya ataupun juga ada kalimat negatif dan positif ataupun juga makna tolak, ya, makna tolak dari di sini ya. Seperti contohnya kasus huruf au misalnya, au, ya. Au ini memiliki makna dua. Pertama memiliki artinya pilihan, pemilihan. Seperti misalnya fafidyatun min siyamin au sodak au nusukin. Jadi pemahaman makna gramatikal secara umum ini kita lihat dari pemakaian huruf au. Jadi artinya dia au ini pemilihan. Jadi Anda boleh milih dari tiga ini, pilih satu. Apakah siang, apakah sodako, apakah nusuk. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, makna bal, bahkan atau tetapi. Labis na yauman au ba'da yaum. Ya. Labis na yauman nanti ketinggal sini sehari. Au ba'da yaum, bahkan setengah hari gitu bisa juga ya. Nah, sini ini kita lihat dari faktor makna umumnya, ya struktur umumnya secara keseluruhan. Tapi yang secara khusus ini yang berkaitan dengan makna-makna pada tema struktur, seperti ada fa'il, ada maf'ul bi, ada sifat, ada fil mudhari, fil madi gitu ya. Tingkatnya gitu. Jadi ketika Allah akhrajakum min butuni ummatin la ta'lamun syai'an. Seperti misalnya kita la ta'lamun syai'an. La ta'lamun syai'an ini kan bentuk strukturnya dia menggunakan fil mudhari. Fil mudhari maknanya apa? Maknanya adalah hal dan mustaqbal kan gitu. Masa sekarang dan akan datang. Maka dari itu kalau Anda memahami ayat ini, ya Allah itu mengeluarkan kamu dari rahim dari perut ibumu, la ta'lamun saya tidak mengetahui apapun juga. Artinya ketika bayi itu dilahirkan pada saat itu dan sampai ke depan. Jadi pemahamannya begitu. Sampai ke depan. Jadi ketika dilahirkan sampai ke depan, dia menjadi orang yang tidak berilmu pengetahuan dan tidak tahu sama sekali. Tapi ingat ayatnya belum selesai. Di bawahnya ada pendidikannya. Wajaluk musam awal absor al afidat. Aku jadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan akal budi. Jadi dengan melalui pendengaran, penglihatan, dan akal budi, tiga piranti inilah nanti akan mendorong manusia tidak menjadi orang tidak dungu, tidak bodoh, tidak jahil, tidak jahil, gitu ya. Dia akan menjadi orang yang apa? Melihat. Itu contohnya. Atau makna gramatikal juga bergantung kepada kedudukan i'rabnya, ya. Kedudukan pada i'rabnya. Berbeda posisi akan berpengaruh terhadap makna gramatikalnya. Contohnya misalnya, ma'ahsana zaidun.
Ma ahsana itu. Ketika dikatakan Zaidun, berarti Zaidun itu kedudukannya adalah fa'il dari ahsana. Kalau ini adalah berarti masih harfu nafyin. Ma-nya adalah harfu nafyin. Ma ahsana Zaidan. Nah, Zaidan dibaca mansub. Zaidan dibaca mansub itu menunjukkan maf'ul bih. Dengan ahsana kemudian ma di sini berarti ma ta'ajub. Ma ta'ajubiyah. Ya. Kemudian ma ahsanu Zaidin. Ketika dikatakan ma ahsanu Zaidin, Zaidin ya ahsanu mudhaf kemudian ada ma berarti ma di sini ma istifham. Ma istifhamnya. Ya. Jadi dengan i'rab yang berbeda-beda itu memunculkan makna yang berbeda pada pentingkannya. Gitu. Ya. Jadi kalau pentingkannya di sini bahwa Zaid itu tidak berbuat baik, alangkah baiknya Zaid, ya, gitu kan? Ya, apa yang terbaik bagi Zaid? Gitu kan? Artinya begitu. Ya, pentingkannya. Jadi seperti itu ya. Ini yang disebut dengan makna gramatikal. Dalalah nahwiyahnya seperti itu. Kemudian yang keempat yang disebut dengan dalalah mu'jamiyah. Mu'jamiyah itu kamus ya, makna leksikal. Mu'jam. Mu'jam itu kamus. Jadi artinya makna leksikal. Leksikal makna leksikal itu yang ada di kamus. Ya, akan berdasarkan kamus. Jadi studi kata dan maknanya adalah fokus utama dan tujuan utama dalam ilmu leksikologi atau leksikografi. Ya, ilmu leksikografi artinya ilmu yang membahas masalah perkamusan, kamus. Kalau kita bicara masalah kamus, pasti yang dibahas adalah kosakata-kosakatanya kan, dan berikut maknanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat para ahli leksikologi berpendapat bahwa makna leksikal itu terbagi ada 3 unsur. Ya, kita lihat, walaupun kadang-kadang di kamus itu tidak muncul, ya tidak muncul ya. Kalau nanti kita lihat di kamus itu muncul ciri-ciri apa di kamus itu muncul. Tapi unsur utama leksikal itu ada makna yang ditujukan dari suatu kata secara makna dasarnya dan disebut dengan makna utama. Jadi makna utama tingkatnya apa? Makna dasar tingkat. Kemudian ada makna yang terkandung pada kata sebagian yang terbayang di akal pikiran. Mana yang disebut dengan makna hamish, tambahan. Tapi tambahan itu mengarah mana tambahan majaz. Sementara yang ketiga, maknanya terjadi dari tingkat persesuaian antara makna utama dan hamish. Ada pertengahan yang berdasarkan tambahan juga, ya, tapi dia berdasarkan maknanya itu pengalaman. Contoh misalnya kata laut, ya. Kalau lihat dari makna utama laut itu ada ya tadi air yang kan rasanya asin, kemudian wah, luas luas sekali gitu kan, ya itu disebut dengan laut. Kemudian kalau berdasarkan makna yang kedua yang disebut tambahan hamis di sini, laut itu adalah dipakai untuk makna majazi, yaitu dermawan. Kata dermawan, gitu kan? Anta bahrun. Jadi anta bahrun itu sama dengan anda katakan anta jawad, anta seorang dermawan, gitu. Ya, ada petikan. Atau kata laut ini bukan permasalahan di makna 1 dan 2, tapi ada makna tambahan lain berdasarkan pengalaman. Jadi ketika ada bisa jadi ketika Anda menyebutkan kata laut, bagi seseorang yang mendengar kata laut boleh jadi ada makna tambahan menakutkan. Menakutkan. Kenapa kata laut menakutkan? Dari pengalaman boleh jadi dia mengalami pernah tenggelam misalnya. Ya, ketika laut itu terbayang hal yang menakutkan bagi dia ketenggelam. Tapi ada juga kata laut itu menyenangkan. Kenapa laut menyenangkan? Wih, dia enak berenang, main pasir, segala macam gitu kan. Nah, itu makna tambahan yang berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pengalaman seseorang terhadap kata tersebut apa, ya. Nah, inilah yang disebut dengan makna ya, makna dari mu'jamiyah itu kata, ya. Jadi kata itu kadang-kadang muncul seperti itu, dipakai seperti itu, ya. Kemudian Anda lihat di sini. Nah, makna leksikal memiliki ada 3 ciri khusus. Ada makna umum, makna terbilang, dan makna tidak tetap. Ya. Ciri umum itu menunjukkan pada kata itu memiliki makna umum yang tidak bergantung kepada konteks. Itu yang kita dapatkan kamus-kamus yang hanya memberikan makna kata ini.
artinya ini, atau dua kata ini maknanya ini tiga tanpa konteks, termasuk bahasa. Ya. Itu yang disebut dengan ciri umum. Ciri umum. Seperti misalnya kata dahaba. Udah, dahaba pergi gitu aja udah. Nggak ada kata artikan makna lain. Tapi ada ciri yang kedua, ciri terbilang. Ciri terbilang itu menunjukkan bahwa kata mempunyai makna yang bermacam-macam karena kata tersebut dapat diletakkan dalam berbagai macam kontekstual. Dan setiap konteks memberikan makna tersendiri sesuai dengan konteksnya. Jadi ada kamus juga, seperti misalnya kata dahaba tadi. Dahaba misalnya artinya pulang, pergi. Kemudian dikasih konteks kalimatnya, dahaba tolibu ilal jami'ah. Kemudian ada di bawahnya juga kata dahaba itu bermakna pendapat. Misalnya, dahaba bermakna pendapat. Kemudian dikasih konteks kalimatnya, dahaba al-ulama bi annal khamra haram. Dhahaba ulama ila annal khamra haram. Jadi kata dhahaba ulama ila haram berarti dhahaba di situ artinya adalah berpendapat. Nah, jadi kalau ada kamus seperti itu berarti dia kamus yang disebut dengan membuat kamus kata itu diletakkan diberi contoh konteks bahasanya supaya orang paham. Oh, mana ini ada mana ini mana ini. Termasuk juga kata-kata yang menggunakan pakai huruf jar yang berbeda. Oh, di jam beda nih pakai ini. Kadang-kadang dia tidak. Kadang-kadang kalau di kamus yang umum itu kadang-kadang dia tidak memberikan mana itu, gitu. Ya, dia padahal kalau lihat dari pemakaian katanya ada pemakaian kata yang berbeda. Seperti misalnya takut, gitu kan? Takut itu takut artinya terhadap seseorang terjadi sesuatu atau kita yang terjadi. Saya takut Anda berbuat itu. Nah, berarti kan Anda artinya kita menakutkan bahwa dia berartikan ya. Tapi saya takut setan. Nah, berarti dirinya yang takut itu kan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan makna. Ya, takut dengan saya takut setan, saya takut bertemu setan atau saya takut bertemu anjing, tapi saya takut Anda melakukan perbuatan begini-begini. Nah, berarti takut itu bukan kan yang gitu kan. Nah, itu berbeda nanti harga-harganya ya, itu bermakna beda. Itu disebut dengan ciri terbilang. Ada beberapa makna. Kemudian yang ketiga itu ada ciri tidak tetap. Ciri tidak tetap ini menunjukkan makna sebuah kata bisa berubah-ubah. Bisa jadi makna itu berubah menjadi makna khusus atau berkembang maknanya. Ya, perubahan makna ini dalam kajian ilmu semantik disebut dengan perubahan semantik shift atau semantik change. Ya. Perubahan ini nanti ada faktornya, nanti ada kajian khusus ya. Ada kajian khusus yang berkaitan membahas masalah perubahan makna. Ya, perubahan bahasa, perubahan makna, ada faktor-faktornya. Ada bentuk-bentuk perubahan makna juga ada sebab-sebabnya, gitu ya. Masuk berapa? Misalnya ada faktor sosial, misalnya seperti contoh kata amplop, kata amplop itu ya sekarang menjadi itu tadi kata itu disebutkan ciri tidak tetap. Kenapa? Ya kata itu ciri tidak tetap karena dia berubah. Jadi kata amplop berubah menjadi amplop juga, tapi bermaknanya beda. Yang dulu kata amplopnya itu bermakna ada tempat untuk menyimpan surat. Sekarang amplop itu dipakai untuk meletakkan uang gitu. Sehingga bermakna apa? Bermakna suap gitu. Jadi amplop kertas surat bukan amplop, amplop sama dengan suap atau sogokan gitu kan. Jadi amplop sama dengan kertas surat kemudian berubah berkembang menjadi amplop sama dengan sogokan atau suap. Nah, gitu kan. Itu contoh dari ciri tidak tetap. Nah, corak ciri tidak tetap. Jadi kalau terbilang itu bisa jadi kata itu ada beberapa makna. Nah, ada beberapa makna. Kalau ciri umumnya berarti itu tanpa diletakkan dalam sebuah konteks. Nah, dalam diletakkan tanpa sebuah konteks, udah maknanya begini. Ya, kayak dahabah tadi. Ya, kalau Anda buka kata dahabah, saya yakin mungkin tidak ada di kamus itu bermakna pendapat. Pasti dikasih informasinya dahabah itu adalah ya pergi. Nah, gitu. Ya, ya. Tapi kalau dia menulis membukin kamus dengan meletakkan kata itu dalam konteks pasti ada tambahan makna di kata-kata itu gitu. Ya, ini ciri-ciri dari makna leksikal ya, dari konteks leksikalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan dalalah siyakiah ya.
makna kontekstual. Jadi maksudnya adalah makna yang dibantu dengan konteks bahasa yang melingkarinya. Maksudnya konteks bahasa yang melingkarinya, hubungan kata dengan kalimat atau kalimat dengan kalimat. Itu maksudnya yang mengelilinginya. Baik itu kata maupun kalimat atau ucapan. Begitu pula halnya dengan konteks keadaan situasi dan kondisi. Ya, jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Ini ada contoh konteks bahasa pada kata. Ya, wa anzalna minas sama'i rizqan. Ya, kata rizqan ini yang kita pahami dia majas. Ya, majas. Dari mana kita tahu kata rizqan ini majas? Itu tadi konteks bahasa. Kalau dalam istilah balaghahnya ini adalah qarinah lafziyah. Qarinah lafziyah. Mana qarinah lafziyah? Wa anzalna minas sama'. Ya, arti kami turunkan dari langit. Jadi turun dari langit itu kan bukan rezeki, hujan, kan gitu ya. Nah, lantas kok rizqan. Nah, disinilah pemahaman kata rizqan itu menjadi kata majazi. Gitu kan? Ini disebut dengan konteks. Atau kalimat nih, konteks kalimat pada kalimat. Konteks bahasa pada kalimat misalnya la in syakartum la zidanakum la in kafartum inna adzabil lasyadid. Di mana kalimatnya? Kalimat la inna adzabil lasyadid. Ini kan kalimat nih. Inna adzabil lasyadid ini adalah kalimat isim bina dengan khabar inna. Kalau di sini ada sebagai pengganti dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la u'adzibannakum kan begitu. La u'adzibannakum. Jadi kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan. Jika kamu kufur, niscaya aku akan adab. Kan gitu. Kami adab. Tapi itu tidak diganti oleh dengan yang disebut dengan la in syakartum la azidannakum. Apa konteksnya di oleh makna selamat inna adabillah syadid untuk menunjukkan mana apa? Apa maknanya di sini? Makna kalau dalam istilah ilmu dalalah atau ilmu matematiknya itu disebut dengan makna ilukusi. Masih ingat ya di pelajaran pertama makna ilukusi, ilukusi, perlukusi. Ada ilukusi, ya. Dalam istilah balaghahnya itu makna balaginya. Apa makna balagi dari sedikitnya di sini? Makna balagi inna adzabillahi syadid ini adalah untuk mengingatkan hambanya jangan sampai meremehkan azab. Ya, jadi penekannya ke sana. Jadi inna adalah ini adalah ya untuk menekankan kepada hambanya jangan meremehkan azabku, azab nerakaku gitu ya, sangat pedih gitu kan. Jadi diinformasikan itu. Jadi informasi ini untuk menunjukkan kepada orang untuk supaya dia tidak meremehkan siksaan Allah di neraka gitu. Ya, kan. Kalau diazab itu jelas orang yang akan tapi sih diajak. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau tidak diinikan, manusia itu sering meremehkan sanksi kan gitu. Makanya diwanti-wanti oleh Allah SWT, jangan sekali-kali kamu meremehkan adabku. Makanya Allah katakan, inna adzabillahi syadid. Gitu. Ya, jadi itu konteks bahasa pada kalimatnya contohnya. Kemudian juga situasi dan kondisi. Ini kalau dalam kajian Al-Quran, namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Jadi kajian situasi dan konteks itu adalah ya dalam kajian itu disebut dengan asbabun nuzul. Kalau dalalah ya konteks situasi dan kondisi juga kita lihat gitu kan. Nah, konteks bahasa pada situasi dan kondisi ini contohnya adalah walillahil masyriq wal maghrib fa inna tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ayat ini turun itu ini berkaitan dengan masalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi Anda tidak boleh melihat maknanya secara tekstual. Anda nggak boleh melihat secara tekstual makna ini. Atau tekstual itu berdasarkan makna lukusinya aja, bahwa barat dan timur itu milik Allah. Kemudian kamu mengatakan, udah kalau mau sholat, misalnya kayak di Indonesia, kalau di Indonesia itu kan sholatnya ngadep ke barat ya, serong sedikit ke kanan. Ya, Anda lantas sholat ngadep ke timur. Oh, gitu kan. Kemudian Anda disalahkan, kemudian Anda mengambil dalil ini walil masing betul walil masing tidak, itu salah. Kenapa salah? Tidak Anda lihat ayat ini ada asbabun nuzul, ada situasi dan kondisi. Apa situasi dan kondisinya? Pada saat itu sulit untuk melihat arah kiblat. Karena sedang gelap gulita. Ya. Pada saat terjadi gelap gulita sampai gelap, saya tidak mengetahui arah mata angin. Arah cengkang angin itu nggak tahu mana barat, mana timur, macam sehingga dia tidak sulit untuk menentukan kemana nih Ka'bah, ya, kiblat ini kemana arahnya. Nah, ketika dalam situasi seperti itu turunlah ayat ini.
Jadi ayat ini membolehkan Anda untuk sholat ngadep kemana saja. Ketika situasi dan kondisi Anda tidak tahu. Contoh misalnya, kalau Anda melalang buana ke luar negeri, kemudian Anda ingin sholat, tidak tahu arah kiblat, tanya kanan kiri karena orang Kristen nggak tahu segala macam. Hotelnya juga tidak memberikan segala macamnya. Dan dalam posisi seperti itu, dalam situasi dan kondisi seperti itu, Anda boleh ngadap kemana aja. Gitu. Tapi kalau tahu nggak boleh, seperti kayak di Indonesia di sini. Enggak, Anda ngadap ke barat, nggak boleh Anda ngadap ke utara, ke timur, ke selatan, nggak boleh gitu kan. Ya, tidak boleh. Jadi, dilihat itu. Jadi, pemahaman situasi posisi itu akan membantu kita untuk memahami ataupun cara benar, memahami makna secara benar dan tepat, ya, tekannya. Nah, ini contoh yang ya makna linguistik sebuah ujaran berbeda ketika situasi ini. Contoh yang kemarin ya, contoh yang saya katakan maling diamankan polisi, para demonstran diamankan polisi. Kan kalau kalau kamu tidak melihat konteks artinya asbabul wurudnya, ya kenapa ucapan ini dimunculkan, kamu nggak melihat hanya berdasarkan tekstual aja, maling diamankan polisi ya kamu pasti mengatakan maling polisi ditangkap. Para demonstran diamankan polisi pasti anda mengatakan bahwa oh ini dilindungi dijaga. Tapi kalau anda memperhatikan asbabnya urut situasi dan kondisi ketika sebelum ini apa ucapan ini muncul terjadi maling itu digebukin masa, dipukuli oleh masa, sehingga ada orang yang menelpon polisi, kemudian polisi datang, kemudian muncul baru kata-kata ini maling diamankan polisi. Itu artinya apa kata diaman? Dilindungi dari gebukin masa, itu maksudnya gitu. Jadi ketika kita melihat situasi dan kondisinya, oh berarti maling itu dilindungi dari gebukan masa, itu maksudnya. Gitu. Begitu juga yang para demonstran situasi dan kondisinya pada saat itu adalah bakar sana, bakar sini, garah sana, rusak, takut, fasilitas umum, kan? Kemudian muncullah kata-kata nih para demonstran gitu. Berarti ditangkap. Gitu. Berarti maknanya bukan diaman jangan dilindungi tapi ditangkap. Jadi ketika Anda melihat ya konteks bahasanya atau asbabul wurudnya Anda akan mengatakan bahwa itu maknanya begini, tidak pasti kena gitu. Nah, begitu juga yang kasus ini konteks bahasa gitu kan, yang bahasa. Seperti contohnya misalnya Ustadz Abdul Somad, ya, bahwa itu cukup viral ada orang yang memotong ungkapannya, ucapannya, yang mengatakan apa? Eh, main catur itu haram, catur itu haram, gitu kan? Itu yang dipotong disebar segala macam, sehingga timbul tanggapan masalah yang beraneka ragam dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat ceramahnya, ya kata catur itu haram, kemudian kita kaitkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya di ucapan apa sih? Ini konteksnya apa sih? Nah, baru nanti kita paham tuh. Oh, konteksnya ketika belum kata ini muncul, sebelumnya Ustadz Abdul Somad bercerita, kalau Anda bermain catur, kemudian catur itu menyebabkan Anda tidak sholat, meninggalkan kewajiban sholat, sudah masuk sholat, Anda masih main dan tidak tertinggal, ataupun Anda main catur mengakibatkan kewajiban Anda tidak terlaksana, misalnya Anda wajib untuk mencari nafkah untuk keluarga, kalau sudah terjadi seperti itu, di situ catur yang Anda main adalah haram. Gitu. Jadi kalau Anda melihat bahasa sekelilingnya, bukan hanya sepotong itu, Anda akan bijak nanti. Gitu. Maka dari itu, kita tidak boleh terburu-buru menjudgment gitu ya, memutuskannya gitu. Kita lihat dulu nih konteksnya apa dulu nih. Dia ngomong apa? Apakah ada kalimat sebelum salah atau sesudah segala macam? Nanti dari situ baru kita bisa memutuskan bijak gitu. Nah ini yang kadang-kadang muncul di zaman sekarang ini, muncul kadang-kadang orang main potong-potong begitu sebarluaskan. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Tidak seperti itu. Gitu, ya. Itu contoh lain. Begitu juga termasuk konteks bahasa itu. Kita lihat dalam Al-Quran itu, konteks apakah kata ini dipakai lagi di ayat lain. Seperti misalnya, Anda melihat misalnya, idrib biasokal hajar. Idrib biasokal hajar. Ta'jar. Pukullah batu itu dengan tongkat Al-Fajr itu akan terpancar 12 matanya. Jadi ada kelompok yang mengatakan aso itu besok belajar itu artinya menggali sama-sama. Jamaah. Dibilang aso itu jamaah. Jadi idrib besok belajar itu idrib dengan secara jamaah artinya menggali tanah kemudian muncullah 12 mata. Jadi 12 kelompok itu sama-sama menggali sehingga muncul mata. Ya gitu kan. Nah dalam konteks seperti ini kita lihat dulu di ayat lain adakah yang menggunakan kata aso? Ya, apakah benar jamaah? Gitu. Kemudian kita lihat ternyata di ayat lain juga ada.
Ada ketika situasi dan kondisinya Nabi Musa naik ke atas gunung. Ketika melihat ada api di gunung, ternyata itu adalah panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di atas gunung, ada ayat yang mengatakan, "Mada biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kamu, hai Musa? Kemudian Musa menjawab, "Innahu asoya." Itu ada tongkat. Nah, gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah tongkat itu jamaah? Mustahil dipahami jamaah. Kenapa? Karena Musa nekat sendirian dengan tidak dengan kaumnya. Gitu kan? Berarti kata aso ini tidak bisa dipakai untuk bermakna jamaah. Lantas apa yang betul Idribas Fajar itu berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad dan Musa, gitu kan? Apalagi ternyata orang yang mengatakan itu, yang memahami itu adalah jamaah, ternyata kelompok yang tidak atau yang mengingkari mukjizat kepada Nabi Musa. Dia tidak menganggap bahwa tongkat itu adalah bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat bisa jadi ular, gitu. Tongkat kemudian bisa membelah lautan, kalau segala macamnya, gitu. Itu adalah bagian-bagian dari mukjizat. Jadi kata aso itu adalah real, gitu kan? Jadi kita lihat berdasar itu. Atau misalnya situasi kondisi itu bukan hanya sebatas melihat ke situasi kondisi kekinian, tidak, ya. Tapi kita lihat misalnya suatu jauh ke belakang, seperti misalnya ayat yang mengatakan, mungkin pernah saya katakan, ashabul fil, berkaitan masalah alam tarokat orang bukan biasa dulu. Kata fil itu dipahami ada sekelompok masyarakat bahwa itu fil itu majazi, bukan hakiki. Kalau ditanya kenapa majazi, dia melihat hanya situasi dan kondisi saat ini. Dibilang di Saudi Arabia mana ada gajah katanya? Ada gajah, itu adanya ontak gitu kan. Padahal dalam konteks situasi dan kondisi bukan dilihat sekarang, tapi dilihat pada saat itu. Pada saat kejadian itu, artinya kita harus melihat jauh ke belakang sejarah gitu. Nanti kalau lihat jauh ke belakang sejarah, kita akan menemukan itu. Bahwa itu apakah benar hakiki atau majazi gitu. Gitu. Jadi ke sana arahnya. Jadi kalau Anda tidak memahami sejarah, ya Anda pasti akan salah memahami nanti, mengiyakan aja. Tapi kalau Anda paham sejarahnya Abraha, bagaimana Abraha sampai membawanya, kenapa gajah itu ada di kerajaan Yaman, gitu kan? Kami nanti akan menemukan bahwa ini enggak, gajah di situ adalah hakiki, bukan majazi, gitu kan? Kalau majazi, benda apa yang dibawa Abraha seperti gajah, ya, yang sudah diajak. Padahal ilmu pengetahuan pada saat itu belum muncul, baru bisa membuat pedang pakai besi atau baju zirah untuk peperangan atau topi ya untuk menyampaikannya gitu. Belum bisa membuat tank, belum ada mobil, belum segala macam jalan apa. Benda apa yang dibawa oleh Abraha ya yang dipakai oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi gajah itu kan dipakai untuk menghancurkan Ka'bah apa gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat jauh ke belakang. Jadi pemahaman kita tentang sejarah, pemahaman kita tentang hal-hal bahasa, pemahaman kita itu akan membantu kita memahami ayat Al-Quran dengan secara benar dan tepat. Salah satunya adalah asbabun nuzul, begitu ya, asbabun nuzul yang harus kita. Ini dalalah siyakiyah. Dan banyak sekali Al-Quran dalalah siyakiyah. Jadi dalalah siyakiyah itu bukan hanya sebatas ya. Tapi kadang-kadang ada juga dia menggunakan dalalah sorfiyah, dalalah nahwiyah, tapi juga dalalah siakiyah sebenarnya yang dipakai. Nahwiyah tetap digunakan, tapi dan siakiyahnya yang harus berperan. Ya. Nah, ini dalalah siakiyah ini yang kamu pelajari di Balaghah ya. Jadi abad ketiga dan keempat Hijrah itu ilmu Balaghah sudah sempurna. Ya. Dan di ketiga ilmu ini saling terkait dengan berkenaan dengan masalah kontekstual. Ya, baik dalam ilmu ma'ani berkaitan dengan masalah kontekstual ataupun ilmu bayan ataupun juga ilmu badi. Ya, ilmu ma'ani ilmu yang membicarakan gaya bahasa yang mengandung aspek sesuai ungkapan dengan maksud yang disampaikan serta situasi dan kondisinya. Sementara kalau ilmu bayan ilmu yang mengkaji beraneka ragam gaya bahasa metaforis, kiasan dan sindiran, kajian aneka ragam gaya bahasa ini pun juga tidak terlepas dari aspek keadaan unsur-unsur bahasa yang digunakan ya digunakan yang sesuai dengan maknanya.
Ini konteks bahasa lebih banyak pada konteks bahasa dan konteks situasi juga. Kemudian ilmu badi juga sama. Ilmu badi yang menekankan kepada aspek keindahan gaya bahasanya. Baik dari segi kata, kalimat, ataupun dari segi maknanya. Kajian keindahan gaya bahasa ini pun berhubungan dengan situasi dan kondisinya. Seperti tergambar dalam pembahasan yang disebut dengan al-uslub al-hakim. Ya, Anda nggak tahu mudah Anda belajar nih al-uslub al-hakim. Itu artinya apa? Artinya seperti yas'alunaka 'anil khamr qul ya kan. Wal maisir. Qul fihi ma'ismun kabirun ya kan. Artinya ada orang yang bertanya tetapi dia menjawab tidak sesuai dengan pertanyaannya. Kenapa? Karena dia memilih jawaban konteks yang harus dipahami oleh penanya adalah ini. Gitu. Itu maksudnya, ya. Konteks yang disebut dengan al-uslub al-hakim. Ya. Jadi dalalah, ya. Saya kasih contoh lain misalnya. Nggak tahu apa di kelas kamu saya memberikan informasi gini. Ya, ini dalalah ya, dalalah siakiyah tapi juga ada dalalah nahwiyahnya. Jadi seperti contoh eh, kalau memang udah ada pasti ada bisa jawab ya. Seperti misalnya ada doa puasa. Doa puasa itu kan yang dipermasalahan itu yang dhahabat doma. Ya, artinya dhahabat doma itu dahaga telah hilang. Dhahabat doma. Nah, ada penceramah bukan hanya satu, ya kan bahkan dua ada penceramah. Dan itu saya mendengar sendiri, ya, telinga saya mendengar sendiri, ya, baik itu di masjid maupun di TV, di televisi. Dia ketika berpuasa, dhahabat doma itu dibaca setelah berbuka. Kalau ditanya alasannya kenapa setelah berbuka, karena kata Daba pakai film madi. Dan film madi itu menunjukkan makna lampau telah hilang. Sementara waktu kita berbuka kan belum hilang dahaganya kan gitu. Makanya makan dulu, minum dulu, baru nanti baca doa apa doma gitu. Jadi logikanya sederhana seperti itu. Tanyaannya betul atau salah? Ada lihat. Kurang Hmm? tahu, Ustaz. Nggak tahu. Farah, Nggak. Anjali, tahu nggak? Kurang tahu juga, Ustaz. Ya? Salah nggak pendapat itu? Ya? Kurang Siapa yang tahu. tahu? Belum tahu. Ada yang tahu? Oh, berarti belum saya jelaskan di kelas kamu ya. Ya, ya. Jadi gini, ya. Jadi Zahamatullah. Dia menggunakan film mati iya. Untuk sampai memahami doa ini, saya analogikan dulu dengan kalimat lain. Dan kalimat lain yang disebut dengan dalam ikomat. Kot komati sholah. Kot komati sholah itu kan ingat telah berdiri. Ya, telah berdiri. Pertanyaannya, ya, apakah kata ikomat itu dibaca setelah selesai sholat? Berani orang bertempat begitu? Karena kan Qur'an pakai film haji. Qur'an kan setelah, berarti kan harus dibaca setelah sholat baru. Kan gitu. Kan ada nggak yang berani? Pasti tidak ada yang berani, katakan gitu. Pasti sholat ya. Nah, lantas kenapa kok qomatis sholat itu dibaca sebelum selesai sholat? Sholat kan belum selesai, belum mulai nih. Tapi kan sudah dikatakan kok qomatis sholat, baik sholat tetap ya, telah berdiri. Gitu kan? Nah, disitulah kita memahami konteks tadi. Dalalah siyakiyah. Dalalah siyakiyahnya apa? Kalimat ikomat ini adalah untuk memanggil orang yang belum datang ke masjid. Kalau azan, itu adalah panggilan yang pertama. Jadi kemudian ada orang yang datang ke masjid. Jadi orang yang sudah datang ke masjid itu nggak perlu dipanggil lagi. Ya, jadi yang dipanggil lagi itu orang yang masih di luar, yang masih ngobrol, yang masih main segala macamnya. Kemudian kata-kata muncullah istilah kot komati sholat. Ya, makanya apa sih arti dari kot komati sholat? Nah, di sini makna siaknya yang penting. Memang dia pakai fil madhi. Tetapi fil madhi di dalam konteks kalimat itu ia dulu ala takrib. Nah, ingat nih. Ia dulu ala takrib. Untuk menunjukkan waktu dekat. Artinya apa? Jadi kalau Anda terjemahkan kot komati sholat, itu seperti melengkapi sebentar lagi sholat telah berdiri. Jadi kata telah itu muncul. Ada sebentar lagi sholat telah berdiri. Gitu.
Ya. Jadi orang-orang yang masih di luar masjid itu dipanggil, cek datang ke masjid nih, sebentar lagi waktu telah dimulai gitu maksudnya. Soalnya jangan telah mulai gitu. Jangan sampai ketinggalan gitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi ada kata-kata ya dulu ala takrib fil madi. Nah, begitu juga di dalam doa puasa. Jadi memang dia menggunakan fil madi, tapi madi di situ ya dulu ala takrib. Kita lihat ya, ya dulu ala takrib. Itu juga menunjukkan sebentar lagi dahaga akan hilang. Baca doa, dahaga doa segala macam itu berapa detik sih? Kan nggak sampai 1 menit selesai langsung minum kan begitu. Saya udah hilang sebentar lagi segala macam, makanya nggak boleh lama-lama kan. Langsung minum kan gitu. Lantas baca doa setelah puasa, maka ya kita doa sendiri, doa sudah makan. Alhamdulillah di at'amana wa saqana dan nasi kan gitu. Bukan doa segala macamnya gitu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa dalam berdoa itu doa dibaca sesudah berbuka itu pendapat yang kurang tepat. Ya, Anda lihat tadi alasan tadi seperti itu. Ya, kalau jadi Anda menginginkannya dalilnya seperti itu, alasan seperti itu tidak tepat kalau membaca ini. Tetap dibaca sebelum berbuka, tapi Anda harus paham penggunaan fil medis itu memang pasal lampau, tetapi di situ ada makna dalaliyah ya dulu alat takrib gitu untuk menunjukkan waktu dekat. Ya, jadi disinilah kita harus memahami ya kadang-kadang memang dalalah nawiyahnya aja, tapi kadang-kadang juga perlu ada pemahaman dalalah siakiyahnya yang harus kita lihat konteks situasi dan kondisinya gitu. Nanti ada kajian tersendiri yang berkaitan dengan masalah teori, teori kontekstual. Nanti itu lebih luas lagi. Ya, ketika kita membahas masalah teori kontekstual, itu nanti kita bisa memahami lebih luas lagi pemahaman kontekstual seperti apa. Ya, inilah makna-makna di dalam kajian bahasa, ada dalam yang berkaitan masalah unsur bahasa ya, ada dalam Sofia itu berkaitan masalah ilmu aswad, ada dalam kemudian Sofia dalam ilmu sorof, Anhawiyah itu syukur, kemudian ada Mu'jamiyah, ada kemudian yang kelima adalah dalalah siyakiyah, makna kontekstual ya. Jadi dengan ini berarti berakhirlah pembahasan yang keempat ya. Nanti UTS ya dari bab pertama sampai bab keempat ini. Ya, cekkan matinya bab pertama sampai bab keempat. Baik, masih ada waktu berapa menit? Ada sekian menit atau 5 menit mungkin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada nggak yang bertanya? Ustaz Afwan, izin tanya terkait UTS, berarti itu minggu depan, Ustaz? Minggu depan hari apa sih? Eh, Rabu, hari Ustaz. Rabu, tanggal Tanggal apa tuh? Tanggal berapa? 31, Ustaz. 31 Tanggal? Oktober. 31. Ini kok tanggal penanggalan saya ke repot. Bentar. Oh, ini terulang. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, itu 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti tanggal hari Selasa ya? Iya, hari Selasa. Tanggal 31 ya? Ya kan? Iya, berarti hari tanggal 31 insya Allah. Ya, coba berarti kalau tanggal berikutnya kamu sibuk dengan ini kan? Safar ya? Di Iya, awal Ustaz. November kan kamu sibuk dengan safar tuh. Jadi benar, insya Allah minggu depan. Ya, minggu depan kita UTS. Termasuk juga kelas kelas yang kemarin masuk itu kelas C, kelas D, nah kelas B besok. Kelas B besok hari Rabu pun juga ya masih bisa lah untuk ujian segala macamnya. Sebab tanggal 2 itu juga saya bahas. Ya gitu. Ya, jadi minggu depan ya. Insya Allah ya. Bab 1 sampai bab. Ada yang ingin bertanya? Teknis UTS-nya gimana, Ustaz? Ya, ya esai. Penting baca kan bukunya saya sudah berikan ya.
Dan bukunya sudah saya berikan, karena tinggal baca bab pertama, bab 2, bab 3, bab 4. Termasuk juga pembahasan yang terakhir, macam-macam makna. Baik, Ustaz. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, cuma tanya ujiannya aja, kita cukupkan pertemuan kita, karena saya akan ke kampus, saya masih di rumah. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. 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 Mohon izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.